Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh penerima manfaat, seluruh teman-teman SDM PKH dan seluruh Peksos itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini saya akan membawakan podcast kali ini agak sedikit berbeda karena tidak dengan narasumber, namun saya akan membawakan secara langsung apa yang akan saya sampaikan sebentar. Teman-teman semua yang semoga dalam keadaan sehat walafiat, pada kesempatan ini saya akan ingin memberikan berbagi informasi sebenarnya apa sih PKH itu sendiri, dan maksud saya adalah untuk mengembalikan marwah PKH itu sendiri pada ruhnya yang ada. Memandang PKH dari luar, lepas dari rutinitas yang kadang melupakan esensi dari program itu sendiri, kemudian membandingkan dengan program bantuan sosial lainnya. Lantas apa sih yang membedakan PKH dengan program-program PKH lainnya? Saya ingin mengajak teman-teman penikmat podcast yang ada, ingin di beberapa tahun kemarin, yaitu di tahun 2007, yaitu awal mula program Keluarga Harapan itu sendiri. Ya, dan salah satu wilayah pilot projectnya itu ada di Provinsi Gorontalo, berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Sejak diluncurkannya tahun 2007, program perlindungan sosial itu sudah dilengkapi dengan pendamping. Jumlah SDM PKH saat itu masih berada di angka seribuan dan tersebar di 7 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan jumlah penerima manfaat pada waktu itu berjumlah 508.000 rumah tangga sangat miskin yang masih kategorinya pada waktu itu namanya RTSM. Sementara penerima BLT di tahun 2006 itu jumlahnya mencapai 19 juta keluarga tanpa pendamping. Ya, jadi kalau di PKH itu dari tahun 2007 sudah ada pendampingnya tersendiri, dan kalau kita melihat dari penerima BLT bantuan langsung tunai itu di angka 2006 tahun 2006 berada di angka 19 juta sekian, dan itu tanpa pendamping. Selain bantuan sosial berupa uang, ada pula faktor-faktor kunci yang tidak dimiliki oleh program lainnya, yang hanya ada di PKH itu sendiri. Berikut ulasannya. 5 faktor yang membuat program prioritas nasional ini berbeda dengan program-program lainnya. Jadi perlu diingat dan dicatat, nanti di bagian atas saya akan ditampilkan secara tulisannya apa-apa saja yang menjadi 5 dasar pembeda itu. Salah satunya adalah mendorong, jadi dalam SDM PKH itu mendorong KPM untuk mengakses layanan dasar. Ya. Hanya PKH yang sifatnya memaksa keluarga penerima manfaat atau KPM, kalau yang dulunya yang namanya RTSM sekarang sudah jadi KPM, untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Nanti kalau ada KPM yang tidak mau, itu ada sanksi. Ada sanksi pada mereka yang tidak komitmen dalam kategori pasar keberadaan PKH, memunculkan demand di mana KPM PKH untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Wajar jika studi TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu di tahun 2014 mencatat, yaitu PKH meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK anak pada usia SD dan SMP. Karena pada di tahun-tahun kemarin, kategorinya itu masih memasuki anak SD dan SMP. Kalau berbeda dengan saat sekarang, yaitu SD, SMP, SMA. Ya. Makin banyak KPM mementingkan pendidikan anaknya. Ya. Selain itu juga mengungkapkan peserta PKH aktif mengajak keluarga lain untuk datang ke fasilitas kesehatan. Misalnya. Ada hal terjadi pada program lain semestinya, dan menurut pengalaman saya sepertinya tidak ada yang sifatnya memaksa, hanya di PKH. Yang kedua adalah sistem yang terbangun di PKH. Mekanismenya itu sistematis. Seluruh bisnis proses PKH diatur secara sistematis, baik dari validasinya, penyaluran bansosnya, verifikasi komitmen, pendamping melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, ya namanya P2K2, kemudian pemutahiran data, graduasi, hingga pengolahan SDM terekam dalam sistem yang namanya
sistem EPKH, informasi EPKH. Penyaluran bansos tunai pun terintegritas dengan sistem online monitoring sistem pembendaharaan dan anggaran negara atau OMSPAN yang ada di Kementerian Keuangan. Yang ketiga adalah penguatan fungsi keluarga. Selain meningkatkan daya beli keluarga, PKH diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Fungsi keluarga dipandang secara utuh ya. Fungsi keluarga dipandang secara utuh dan itu dilakukan pembinaan oleh pendamping secara terus-menerus. PKH pula dituntut untuk mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui yang namanya P2K2. Keluarga penerima manfaat itu wajib untuk menyekolahkan anaknya. Ya. Dan di dalam proses P2K2 itu juga sendiri, jadi pendamping memberikan pembelajaran atau mungkin sifatnya belajar bersama dengan seluruh penerima manfaat tentang fungsi gizi terhadap ibu hamil pada 1000 hari pertama kehidupan, pola hidup bersih dan sistem pengolahan keluarga, sistem pengolahan keuangan keluarga, dan yang terakhir itu memperlakukan para lansia dengan baik dan yang benar. Yang keempat adalah sinergitas bantuan sosial. Inilah yang disebut dengan epicentrum atau pusat perputaran. Bantuan sosial di Indonesia atau KPM PKH diadvokasi untuk mendapatkan bantuan-bantuan lainnya atau bantuan komplementaritas. Ya. Sebut saja BPNT misalnya, atau bantuan program sembako, bansos pangan, program Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, dan subsidi energi bantuan sosial lainnya. Yang kelima adalah profesionalisme dan kode etik SDM PKH. SDM PKH bukanlah tenaga sukarela, teman-teman. Untuk menjadi bagian dari SDM PKH, mereka harus mengikuti serangkaian tes tertulis, psikotes, wawancara maupun FDG di pusat maupun daerah. Jadi seluruh SDM PKH, baik pendamping dan yang teman-teman yang ada di pusat, itu melalui serangkaian tes yang sangat ketat. Mereka diseleksi secara ketat dan profesional. Mereka mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara sistematis. Kalau untuk wilayah Gorontalo itu sendiri, kita ada namanya wilayah 5 di Makassar, kita didiklat di situ. Teman-teman pekerja sosial yang saya hormati, mereka adalah orang-orang pilihan. Teman-teman SDM PKH adalah orang-orang pilihan yang lolos dari ribuan orang yang mendaftar. Jumlahnya kini mencapai 37.996 orang per Juni tahun 2021. Selain itu, PKH juga memiliki struktur berjenjang dari pusat, regional, provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan, bahkan desa. Ya. Jadi di tiap-tiap kecamatan namanya koordinator kecamatan, di kabupaten kota ada koordinator kabupaten kota, di provinsi ada namanya koordinator wilayah, dan untuk regional Sulawesi ada namanya koordinator regional. Dan yang mereka itu SDMPK sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Terakhir, berbicara soal kode etik SDMPKH menjadi panduan alat ukur SDM dalam bekerja. Ya, jadi kita semua diikat oleh yang namanya kode etik, dan itu berlaku bagi seluruh SDM PKH yang ada. Saya perlu sampaikan bagi seluruh penikmat podcast yang ada, tidak semua bantuan sosial itu adalah yang mendampinginya adalah PKH. Jadi perlu saya garis bawahi bagi seluruh pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan seluruh elit yang ada, dan sampai di tingkatan bawah, perlu saya sampaikan bahwa PKH hanya fokus pada PKH itu sendiri. Kita mempunyai wilayah yang terbatas, ya. Sehingga kalau masalah PKH, mohon untuk dikonfirmasikan di SDM PKH itu sendiri. Dan untuk ada bantuan bansosnya lainnya, mohon untuk kemudian ditanyakan langsung ke bansos. Namun akhir-akhir ini saya melihat hampir seluruh bantuan sosial yang ada itu teman-teman SDM PKH yang selalu dilibatkan, selalu dikait-kaitkan, kalau bahasanya sehari-hari, yang namanya kaitologi. Teman-teman penikmat podcast yang ada, sejarah mencatat Istana Presiden belum pernah sekalipun menyelenggarakan kegiatan lebih dari 400 orang. Hanya PKH yang mampu melaksanakan jambore yang berjumlah 598 orang, yang itu peserta itu seluruh koordinator kabupaten kota yang ada seluruh Indonesia, itu dijamu dan menjadi tamu kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia di tanggal 13 Desember tahun 2018. Meskipun pada
di beberapa tahun terakhir tidak pernah ada, namun kita meyakini bahwa ketiadaan itu karena faktor yang membatasi keterbatasan kita yang ada. Terkini Bappenas menyebutkan PKH sebagai contoh sistematis dan berjenjang dalam penyusunan peta okupasi atau pekerja atau jabatan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI pendamping pembangunan saat ini sedang disusun peraturannya oleh Presiden. Dokumen Bappenas mencantumkan dari 6 bidang pendamping pembangunan pada seluruh kementerian dan lembaga yang ada, ya. Kementerian Sosial memiliki okupasi terbanyak, yaitu 13 okupasi. Dari 13 okupasi di Kementerian Sosial, 8 okupasinya adalah jabatan PKH dari pusat sampai di tingkatan daerah. Fantastis. Bagi saya itu adalah hal yang sangat menggembirakan dan membanggakan bagi kami. Nah, jadi PKH bukan sebatas bantuan sosial semata. Ruang lingkup PKH jauh lebih besar dari itu. Faktor-faktor yang harus digaungkan kembali sesuai hitan program, saatnya kembalikan marwah PKH itu sendiri. Buat seluruh penikmat podcast yang ada, perlu saya sampaikan bahwa di PKH itu ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukan hanya berlaku oleh SDM PKH itu sendiri, tidak. Namun hak dan kewajiban juga berlaku bagi seluruh penerima manfaat program Keluarga Harapan. Seluruh penerima program Keluarga Harapan wajib mengikuti pertemuan kelompok yang dijadwalkan oleh pendamping setiap bulan. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengetahui segala bentuk unek-unek yang dari masyarakat dan ingin bukan memperbaiki ya, tapi pada waktu pertemuan kelompok itu pendamping bisa mengetahui perubahan administrasi keluarga yang mungkin yang secara otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan yang oleh KPM tersebut. Selain itu juga, jadi masyarakat ini kalau mempunyai anak SD, SMP, SMA, itu wajib untuk menjaga anaknya dan mendorong anaknya untuk hadir di sekolah, dan pendamping melakukan verifikasi di setiap sekolah yang menjadi rujukan dari anak-anak yang ada sekolah di tiap-tiap sekolah. Dan pendamping mencatat. Ya. Begitu pula yang ada ibu yang memiliki bayi atau mungkin sementara hamil, ya, atau mungkin lansia. Jadi mereka harus rutin memeriksakan kesehatan anak di posyandu, kehamilannya dan lansia. Karena di kita ada yang namanya posbindu, posyandu untuk lansia. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada, tetap semangat dan menjalankan tugas dengan baik dan benar. Bagi seluruh pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua program bansos itu pengelolanya adalah teman-teman SDM PKH. Kita hanya dibatasi oleh KPM PKH itu sendiri. Ya. Penerima bansos yang lain ada juga tugasnya yang lain. Namun akhir-akhir ini saya perlu sampaikan, agak sedikit memperhatikan ada banyak juga kesalahan-kesalahan yang ditimpakan ke kita SDM PKH, meskipun secara aturannya kita bukan pengelola dalam program itu. Kita hanya fokus pada PKH. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang merasa video ini atau podcast kali ini bermanfaat, untuk jangan lupa di share, di like, komen di bawah, untuk sebagai bahan informasi bagi yang lainnya. Sekali lagi, nanti akan ada informasi di atas erat kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Indonesia Jaya.